Sekarang kita lihat Red Napier, Zanzibar, dan Guatemala. Oke, sahabat rumah GWF. Jadi si Red Napier yang kosong ini bekas pemanenan, belum lama, mungkin sekitar 1 mingguan lebih. Dan kalau di samping sana ini Zanzibar. Lihat si Zanzibarnya ini rubuh, kelihatan nggak Kang Emil? Rubuh ini. Ini kan rubuh nih. Ini rubuh nih. Ini disebabkan angin biasanya. Tapi gak usah panik, gak usah khawatir nih sahabat rumah GWF. Walaupun rubuh seperti ini, saya udah ngalami sering sih enggak, tapi beberapa kali. Ini biasanya disebabkan angin. Tidak hanya untuk rumput Zanzibar saja, pakcong pun sama. Nanti dia kalau anginnya besar itu bisa rubuh si pakcongnya. Tapi selang 1 minggu dia ini bisa berdiri lagi, bisa normal lagi. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Nanti berdiri lagi. Oke kan? Wah ini mah lumayan nih, lumayan. Jadi kita lewat sini nih oprak-oprakannya. Jadi kita lihat lokasi Guatemala. Nah ini sahabat rumah GWF. Kalau ini disebutnya, ini dulu nih Mil. Nah, kelihatan nggak? Ya Mil ya. Tangkalnya kadangnya. Ini kayu pohon mani atau kayu Afrika. Jadi si daunnya itu bisa untuk pakan ternak domba. Jadi kalau peternak di daerah kami untuk jenis daun-daunan menggunakan si pohon kayu Afrika ini. Jadi yang digunakannya itu ya daunnya saja. Kalau ini damar, kidamar, kalau di daerah kami ini kidamar atau kayu damar. Itu juga bisa, kalau di tempat kami itu sering juga pakai daun damar. Oke sobat rumah GWF. Jadi sekarang saya udah di Demplot, yang mana si rumput Guatemala. Dan di belakang saya ini Red Napier, dan di belakang sananya lagi itu ada Zanzibar. Jadi saya akan sampaikan perbandingannya si rumput Guatemala dengan 2 jenis rumput tadi, yaitu Red Napier dan Zanzibar. Ini Guatemala nih, atau sering disebut kalau di sini rumput maladres. Nah, ini kan seperti apa namanya? Rumput odot. Lihat ke bawah, batangnya juga. Tapi ini bukan rumput odot. Ini adalah Guatemala. Dan ini pemumpukannya sama. Jadi antara si Guatemala sama Red Napier sama Zanzibar tuh sama di lokasi ini terkait pemumpukannya. Jadi pertumbuhannya seperti ini nih sahabat rumah GWF. Kalau Guatemala, si Guatemala ini menurut saya udah ada 6 bulan lah, perkiraan saya ini kurang lebih 6 bulan. Nah, kalau secara pertumbuhan, dikarenakan memang ini tidak terlalu tidak terlalu begitu dirawat si Guatemala ini. Jadi pertumbuhannya seperti ini 6 bulan itu, dikarenakan begini nih sahabat rumah GWF. Walaupun dipupuk, walaupun pengairan juga bagus, tetapi rumput Guatemala ini dia secara pertumbuhan memang sangat lambat dibandingkan dengan jenis rumput yang lain. Kalau misalkan odot ataupun pakcong ini sudah kepanen 2 bulan, sudah kepanen 2 kali maksud saya. Tetapi si Guatemala ini masih seperti ini pertumbuhannya. Oke, ini kurang lebih 6 bulan nih. Jadi penanaman si Guatemala dan juga Red Napier dan Zanzibar ini sama, satu periode.
Jadi jedanya paling ya 3 hari sampai 5 hari. Artinya nggak begitu jauh. Tetapi kalau misalkan dilihat secara pertumbuhan, tentunya pertumbuhan si Guatemala ini dia agak lambat. Kalau dibandingkan antara rumput Red Napier dan juga Zanzibar. Nah, kenapa saya belum jual bibitnya? Karena kalau bibitnya ini kita butuh waktu lama. Untuk pembibitan itu butuh waktu lama. Setidaknya 1 tahun lah kita baru bisa bibitkan. 1 tahun. Bayangkan 1 tahun. Sedangkan kalau jenis rumput yang lain itu kita 1 tahun bisa 2 kali panen bibitnya. Kurang lebih seperti itu nih sahabat rumah GWF. Nah kalau ini si Guatemala dia 1 tahun. Tetapi kalau misalkan udah seperti ini dia pertumbuhannya akan lebih bagus. Jadi tinggal diambil si daunnya, diarit, nanti dia pertumbuhannya gak beda jauh sama rumput yang lain. Tunasnya lebih banyak dibandingkan dengan periode panen pertama. Jadi keunggulan si rumput Guatemala ini, kalau saya sering baca-baca, bagusnya ditanam di tempat tebing, gawir kalau cek orang Sunda mah. Jadi dia ini mencegah erosi. Lamun cek orang Sunda mah urug, nah, kayak gitu sahabat rumah GWF. Si akarnya ini dia kuat banget. Dan di sana fungsinya yaitu salah satu tadi untuk mencegah erosi kalau si Guatemala. Nah, kalau daunnya sebenarnya teksturnya lembut nih. Ini sebenarnya udah tua. Nah, ini nih yang muda nih. Nah, ini yang daun ininya. Ini muda banget. Maksudnya lembut juga. Teksturnya lembut. Sapi ini sangat doyan. Kalau sapi menurut saya sangat doyan sekali di Guatemala ini. Nah kalau Red Napier seperti ini nih sahabat rumah GWF. Sebenarnya untuk tekstur daun dia itu 11-12 sih sama jenis rumput yang lain. Artinya kalau misalkan dipanen muda dia daunnya lembut. Begitupun Red Napier ataupun Zanzibar ataupun Pakcong. Kalau panennya muda 1 bulan dia lembut ya. Kalau misalkan dipanen tua ya dia si daunnya lebih kasar, lebih kering. Oke sahabat rumah GWF. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti di kolom komentar aja ya terkait si Guatemala. Si Red Napier ini secara pertumbuhan dia sangat gampang. Jadi kalaupun ditanam di tempat yang agak rimbun, dia secara pertumbuhan menurut saya lebih oke ya. Lebih oke lah dibandingkan pakcong dan dibandingkan jenis rumput yang lain, walaupun agak rimbun. Nah, sekarang kita ke Zanzibar. Oh ya, kalau misalkan ini bisa dipanen sekitar 5 bulan dari awal tanam. Kalau apa namanya Red Napier sama Zanzibar itu paling ya kurang lebih 3 bulan itu bisa dipanen untuk periode pertama. Artinya perbedaannya lumayan jauh kalau untuk segi pemanenan dari Guatemala dengan jenis rumput yang lain. Oke sobat rumah GF, kita akan lihat Zanzibar sekarang. Nah, sebelah sini saja nih. Ini. Siap. So ini Zanzibar. Kalau secara tekstur daun menurut saya Zanzibar ini dia sangat lembut sekali dibandingkan dengan jenis rumput yang lain. Dan secara tunas dia menurut saya lebih unggul juga dibandingkan dengan jenis yang lain. Tetapi secara batang dia tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu berat. Artinya secara produktivitas kalah lah dibandingkan dengan Pakcong ataupun Red Napier. Dan ini si Zanzibar yang di belakang saya ini udah ya sama lah pertumbuhannya sama Red Napier dan juga Guatemala tadi nih sahabat rumah GWF. Ini udah layak banget untuk bibit, bisa dicek, dilihat. Ini khusus untuk bibit si Zanzibar ini. Dia secara tunas lebih unggul dibandingkan dengan Guatemala ataupun Red Napier. Oke sahabat rumah GWF, mungkin itu saja di kesempatan kali ini. Jadi kalau misalkan untuk lebih lengkapnya nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sesempatnya
saya usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu pun kalau misalkan ada nih dari pertanyaan sahabat rumah GWF. Oke, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.